Wa in kuntum mardha aw ala safar, jika kalian sakit atau kalian dalam pepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau ketika di antara kalian ghaid buang air besar, ya. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id. Nanti ada dua pendapat tentang so'id dengan so'id, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Tidak disebutkan ilal marafiq, sampai siku. Nanti ada perbedaan pendapat, ya. Kemudian ya, ayat ini merupakan rukhsah, ya, keringanan bagi kaum muslimin ketika tidak ada air. Sementara dalam sunnah Rasulullah SAW ada banyak hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan tayamum ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuron. Dijadikan bagi kami tanah itu semuanya masjid, ya, dan debunya, ya, dan debunya atau tanah itu suci. Kemudian hadis yang lain, at-turabu tahurul muslim, tanah atau debu itu pensuci bagi orang muslim walau ila asyri hijaj, walaupun sampai 10 tahun, artinya 10 tahun tidak ada air. Ketika memang air itu tidak ada, maka tetap pensyariatan rukhsah, keringan itu tayamum itu bisa dilakukan walau ila asyri hijaj, ya, walau sampai 10 tahun, malam yajidil ma'au yuhdis, selama tidak menemukan air, atau malam au yuhdis, berhadas, ya. Jadi pensyariatan tayamum diantaranya ayat-ayat ini. Dalam hadis Imran bahwasanya ia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu ketika, kata Imran bin Husain, kami bersama Rasulullah SAW dalam safar atau suatu perjalanan. Fasalla bin nas, kemudian sahabat ini atau ini sholat bersama Rasulullah dan seluruh sahabat yang bersama dengan Rasulullah. Fa'idha huwa birajilin mu'tazil, tetapi ketika itu ada satu orang laki-laki di antara sahabat menyendiri, tidak ikut sholat. Kemudian ditanya, ma mana'aka an tusalliya, apa yang menghalangimu untuk tidak sholat? Dan laki-laki ini menjawab, asobani janabah walama, saya dalam keadaan junub dan tidak ada air. Kemudian Rasulullah bersabda, alaika bis-su'id fa innahu yakfika, bagimu hendaklah menggunakan debu dan itu cukup bagimu. Ada juga hadis, ya, dari Jabir, kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajar. Suatu ketika Jabir, ya, keluar safar, ya, kemudian ada di antara rombongannya tertimpa batu. Fasyajjahu fi ra'sihi, dan batu itu melukai kepalanya. Summah talama, mungkin laki-laki ini sudah terkena batu, kepalanya luka, kemudian ia tidur dan bermimpi, ya, bermimpi akhirnya junub. Fasa'ala ashabahu, kemudian ia bertanya kepada para sahabat, hal tajiduna li rukhsah fi tayammum, apakah saya dalam keadaan seperti ini ada rukhsah, ada keringanan untuk tayamum? Kemudian mereka menjawab di antara sahabat, mana jidulaka rukhsah, kamu tidak ada rukhsah, kamu tidak ada keringanan dalam keadaanmu seperti ini, kata sahabat. Wa anta taqdiru 'alal ma', kamu bisa menggunakan air. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Ia mandi dengan keadaan kepalanya terluka. Kemudian ia meninggal. Karena mandi itu, ia meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika, dan ketika kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, dikabarkan hal itu. Kemudian Rasulullah bersabda, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu izlam ya'lamu, bertanyalah jika belum atau tidak tahu.
Fa innama syifa'ul 'i as-su'al. Karena obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Kemudian dalam hadis lain, dalam keadaan kedinginan yang sangat luar biasa, Amr bin As, annahu lama bu'itsa fi ghazwati Dzatis Salasil. Suatu ketika Amr bin As diutus dalam peperangan Dzatus Salasil. Kemudian ia bermimpi di malam yang sangat dingin. Ya. Fa asfaqtu an ahlik. Kemudian ia takut kalau ia mandi malah dapat mencederai badannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Fatayammamtu summa shallaitu bi ashabi sholat as-subh. Kemudian Amr bin As tayammum dan sholat bersama sahabat sholat subuh. Ya. Jadi Amr bin As karena dingin yang luar biasa, ia bermimpi junub, kemudian karena sangat dingin pada malam itu, ia tidak mampu untuk mandi karena khawatir badannya akan mungkin mencederai badan dengan mandi. Kemudian ia tayamum dan sholat bersama sahabat. Falamma qadimna ala Rasulillah, ya, zakaru dzalika lahu. Dan ketika menghadap kepada Rasulullah SAW, para sahabat mengabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kata Rasulullah, ya Amru, wahai Amru, inna Allah kana bikum. Ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junub. Apakah kamu, wahai Amru, sholat bersama para sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub? Fakultu, apa kata si Amru? Zakartu qaul Allah Ta'ala, dan aku teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah kepada kalian Maha Pengasih. Ini firman yang dilihat oleh Amr bin As. Fatayammamtu summa shallaitu. Maka aku tayamum dan aku sholat. Wahai Rasulullah. Benar, Rasulullah tertawa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Rasulullah hanya tertawa mendengar pengakuan dari Amr bin As dan Rasulullah tidak mengomentari itu. Artinya boleh.